Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nur Indah Damayanti dari kelas A, angkatan 24 dengan NIM 24050766036 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Mula Warman. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kembali materi yang disampaikan oleh dua narasumber kemarin pada kegiatan di Klisa pada 28 Februari 2026. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, jadi pertama, penelitian dan pengembangan sastra berbasis digital yang disampaikan oleh Profesor Dr. Nugraheni Eko Wardani, MHum. Ya, jadi pertama itu kita membahas mengenai apa itu penelitian dan pengembangan atau yang sering disebut R&D, yaitu Research and Development. Jadi, R&D adalah langkah-langkah sistematis untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang sudah ada, dan prosesnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi, penelitian ini tidak hanya berhenti pada analisis atau teori, tetapi menghasilkan produk nyata. Nah, dalam konteks sastra, produk yang dihasilkan bisa berbentuk dua jenis. Yang pertama, produk itu bisa berupa perangkat keras atau benda fisik seperti buku teks, buku ajar, atau buku pedoman pembelajaran. Nah, yang kedua, produk berupa perangkat lunak seperti model pembelajaran, media pembelajaran, sistem evaluasi pembelajaran. Nah, karena berbasis digital, jadi produk tersebut juga bisa berupa e-book, komik digital, media animasi, flipbook, video pembelajaran, virtual reality atau VR, augmented reality atau AR, lalu virtual tour, dan produk digital multimodal lainnya. Nah, sebelum mengembangkan produk, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Jadi, produk tersebut itu harus penting dan memang dibutuhkan. Lalu memiliki nilai ilmiah, dikembangkan oleh peneliti yang memiliki pengetahuan dan keterampilan. Lalu juga belum pernah ada sebelumnya atau sudah ada tetapi belum berfungsi secara optimal, atau merupakan variasi dari produk yang sudah baik. Nah, artinya produk itu tidak boleh dibuat secara asal, tetapi berdasarkan kebutuhan nyata. Ya, dalam materi ini dijelaskan 3 model penelitian dan pengembangan R&D. Yang pertama itu model Borg and Gale. Jadi langkah-langkahnya itu meliputi memilih produk, melakukan kajian teori, menentukan spesifikasi produk, mengembangkan prototipe, menguji kelayakan produk, menguji keefektifan produk, dan mendiseminasikan produk. Nah, jadi model ini cukup lengkap dan sistematis. Lalu yang kedua ada model Dig and Carry. Jadi langkah-langkahnya itu berupa analisis, perancangan, pengembangan, implementasi, evaluasi yang meliputi formatif, revisi, dan sumatif. Nah, model Dig and Carry ini dia lebih ringkas dan berfokus pada sistem pembelajaran. Yang ketiga itu ada model Tyagarajan. Nah, langkah-langkahnya itu meliputi define atau analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan itu termasuk validasi ahli dan uji terbatas, lalu ada diseminasi. Nah, model ini atau model Tyagarajan ini uji efektivitasnya melalui eksperimen yang tidak selalu wajib untuk dilakukan. Oke, dalam konteks penelitian sastra juga, ruang lingkupnya ini cukup luas. Nah, folklore itu termasuk di dalamnya seperti puisi rakyat, itu ada pantun, gurindam, syair, lalu ada juga cerita prosa rakyat seperti mite, legenda, dongeng, ada juga nyanyian rakyat. Nah, itu selain itu juga mencakup arsitektur rakyat, kerajinan tangan, pakaian perhiasan adat, makanan dan minuman tradisional, obat-obatan tradisional, musik rakyat, permainan rakyat, teater rakyat, tarian rakyat, adat istiadat, upacara tradisi, dan pesta rakyat. Nah, artinya sastra itu tidak hanya berupa teks tertulis, tetapi bagian dari budaya masyarakat. Nah, keterikatannya dengan riset prioritas nasional, jadi dalam melakukan penelitian dan pengembangan sastra, peneliti itu juga perlu memperhatikan fokus bidang riset prioritas nasional. Nah, beberapa di antaranya itu ada ketahanan pangan, ketahanan energi, air bersih dan sanitasi, kesehatan,
kemandirian teknologi, digitalisasi termasuk AI, maritim dan kelautan, pertahanan dan keamanan, lalu juga ada keadilan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Jadi artinya penelitian sastra itu juga bisa dikaitkan dengan isu-isu nasional agar relevan dan bermanfaat secara luas. Gitu. Nah, lalu dimensi dalam R&D pembelajaran sastra. Dalam pengembangan pembelajaran sastra, ada 3 dimensi penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, itu ada dimensi kognitif, yaitu berhubungan dengan pengetahuan dan pemahaman siswa. Lalu ada dimensi psikomotorik, yaitu berhubungan dengan keterampilan, yang tingkatnya itu dimulai dari imitation, manipulation, precision, articulation, sampai naturalization. Artinya, dari sekedar meniru hingga benar-benar mahir secara otomatis. Yang ketiga ada dimensi afektif yang berhubungan dengan sikap dan nilai. Nah, tingkatannya itu meliputi receiving, responding, following, organizing, dan characterizing. Ya, jadi sastra itu memiliki peran dalam bentuk dimensi afektif karena berkaitan dengan nilai-nilai karakter. Lalu langkah detail penelitian R&D dalam pembelajaran sastra, yaitu secara umum langkah-langkahnya itu adalah 1. Memilih produk yang akan dikembangkan berdasarkan analisis kebutuhan. Jadi data itu bisa dikumpulkan melalui observasi, wawancara, analisis dokumen, dan FGD ya. Yang kedua, melakukan kajian teori dengan penelitian sebelumnya. Yang ketiga, menentukan spesifikasi produk secara detail. Yang keempat, mengembangkan prototipe untuk diuji coba. Kelima, menguji kelayakan produk melalui uji coba, monitoring, evaluasi, dan revisi berulang. Nah, proses ini bisa melibatkan pakar, peneliti, mahasiswa, dan kolaborator. Keenam, menguji keefektifan produk melalui metode eksperimen. Nah, biasanya dengan kelas eksperimen dan kelas kontrol. 7. Mendiseminasikan produk melalui forum ilmiah internasional, jurnal bereputasi seperti Scopus Q1 sampai Q3, proceeding, buku ajar, media pembelajaran, atau aplikasi. Nah, contoh produk pengembangan. Dalam materi ini juga ditampilkan contoh produk yang telah dikembangkan seperti e-book cerita rakyat, e-komik, animasi, dan produk mahasiswa lainnya yang berbasis project. Nah, hal ini menunjukkan bahwa penelitian dan pengembangan sastra itu benar-benar menghasilkan karya nyata yang bisa digunakan dalam pembelajaran. Kesimpulannya, itu penelitian dan pengembangan sastra berbasis digital adalah pendekatan yang tidak hanya berfokus pada teori, tetapi menghasilkan produk nyata yang inovatif. Nah, produk tersebut itu harus berdasarkan kebutuhan, dikembangkan secara sistematis, diuji kelayakan dan keefektifannya, serta dipublikasikan secara ilmiah. Nah, dengan pendekatan ini, sastra menjadi lebih relevan, kreatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Itu. Next. Selanjutnya, ya, materi integrasi folklore dalam pembelajaran digital sebagai inovasi pendidikan dan penelitian yang disampaikan oleh Dr. Dwi Sulistyorini dari Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang. Ya, pertama kita bahas dulu apa itu folklore. Folklore itu adalah pesan atau kesaksian yang diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Nah, penyampaiannya itu bisa melalui tuturan, ucapan itu, atau tindakan. Nah, bentuknya bisa berupa ucapan, nyanyian, nasihat, cerita rakyat, pantun, dan bentuk sastra lisan lainnya. Nah, jadi folklore itu bukan cuma cerita lama, tetapi warisan budaya yang mengandung nilai, norma, dan kearifan lokal yang hidup di masyarakat. Nah, folklore itu dibagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama, itu folklore lisan, yaitu folklore yang diwariskan secara langsung lewat tuturan atau lewat lisan. Nah, contohnya itu ada cerita rakyat, legenda, mitos, pantun, dan lagu rakyat. Yang kedua itu folklore setengah lisan, yaitu penyampaian yang sebagiannya itu lewat lisan dan juga lewat praktek atau tindakan budaya. Yang ketiga itu folklore bukan lisan, yaitu folklore yang berbentuk benda atau artefak seperti pakaian adat, kerajinan tradisional, atau bangunan bersejarah, dan lain-lain gitu.
Sebenarnya penjelasan ini ada di video sebelumnya juga, jadi kalian bisa tonton. Oke. Dalam materi ini juga disampaikan tentang tradisi dan budaya. Jadi, tradisi itu adalah kebiasaan atau praktik yang diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat. Nah, tradisi ini menjadi ruang hidupnya folklore. Sedangkan budaya adalah keseluruhan sistem, nilai, gagasan, norma, dan hasil karya manusia dalam suatu masyarakat. Ya, folklore termasuk bagian dari budaya karena di dalamnya ada nilai dan makna kehidupan juga. Nah, untuk pendokumentasian folklore lisan. Jadi folklore lisan itu rentan hilang kalau tidak didokumentasikan karena sifatnya dituturkan melalui mulut ke mulut ya secara lisan. Dan juga ada kemungkinan cerita itu berubah atau bahkan hilang. Nah, makanya pendokumentasian itu penting. Nah, caranya itu bisa dengan merekam cerita yang beredar secara lisan, melakukan wawancara dan informan, mendokumentasikan lirik atau melodi lagu rakyat, lalu juga bisa membuat transkripsi teks dari sastra lisan. Nah, dengan cara ini juga folklore bisa disimpan dengan lebih sistematis dan bisa diteliti kembali. Nah, selain didokumentasikan, folklore itu juga perlu disebarluaskan. Kenapa? Karena kalau hanya disimpan tanpa dikenalkan ke generasi muda, lama-lama folklore itu bisa dilupakan. Nah, cara untuk penyebarannya itu bisa melalui media digital dan berbagai platform online, penerbitan dalam bentuk buku atau media cetak, pameran atau pertunjukan, kajian sastra lisan yang dipublikasikan. Jadi, folklore itu nggak cuma dilestarikan, tetapi juga dikenalkan kembali ke masyarakat luas. Pendokumentasian folklore itu juga bisa dilakukan secara kreatif. Nah, beberapa bentuknya itu seperti membuat teks cerita bergambar, misalnya yang terinspirasi dari legenda Gunung Gudeg itu. Lalu ada juga membuat film animasi berbasis cerita rakyat, mengangkat folklore ke dalam karya sastra atau karya seni, dan membuat informasi infografis tentang sastra lisan. Jadi cerita rakyat juga bisa dikembangkan menjadi teks cerita fantasi, misalnya dari kisah asal-usul Putri Duyung dari Sulawesi Tengah, atau legenda juga bisa divisualisasikan dalam bentuk infografis yang dikaitkan dengan artefak candi. Artinya, folklore itu bisa dikemas ulang secara modern tanpa menghilangkan nilai budayanya. Sekarang kita ini hidup di era digital. Perkembangan teknologi itu sudah mengubah gaya hidup generasi muda. Nah, generasi sekarang itu sangat akrab dengan dunia digital. Karena itu perlu ada inovasi untuk menjembatani tradisi lokal dengan teknologi modern. Nah, integrasi folklore dengan media digital menjadi solusi agar budaya tetap relevan dan tidak dianggap kuno. Nah, dalam dunia pendidikan, folklore bisa diintegrasikan melalui teknologi digital, misalnya dengan aplikasi interaktif atau e-book digital berisi cerita rakyat. Nah, fitur yang bisa dikembangkan itu antara lain bisa animasi, kuis reflektif, forum diskusi virtual, e-book interaktif, atau video animasi. Nah, dengan fitur-fitur ini, pembelajaran jadi lebih menarik, interaktif, dan sesuai dengan karakter generasi digital. Nah, penelitian folklore juga ikut berkembang di era digital. Pertama, melalui media cerita rakyat yang menjadi bentuk visual seperti anime, animasi, atau buku dongeng. Kedua, melalui revitalisasi narasi menggunakan teknologi seperti text to image dan text to video. Nah, contohnya ada rawa pening yang divisualisasikan ulang menjadi animasi interaktif dengan gaya ilustrasi, baik ilustrasi batik atau wayang digital. Nah, ketiga, melalui pengayaan visual dan multimodalitas dengan bantuan AI. Misalnya, legenda Gunung Bromo yang bisa dibuat menjadi pengalaman imersif storytelling dengan narasi suara dari teknologi text to speech dan efek suara alam digital atau soundscape generation. Nah, teknologi AI ini membantu memperkaya pengalaman visual dan audio tanpa menghilangkan konteks budaya aslinya. Jadi guys, integrasi folklore dalam pembelajaran digital adalah bentuk inovasi di bidang pendidikan dan penelitian. Nah, folklore yang awalnya bersifat lisan itu bisa didokumentasikan, disebarluaskan, dikemas secara kreatif, dan diteliti dengan bantuan teknologi modern seperti AI. Nah, dengan cara ini, folklore itu tidak hanya dilestarikan tetapi juga dihidupkan kembali agar tetap relevan di era digital. Jadi intinya kita perlu kreatif dalam mendokumentasikan folklore supaya folklore tetap hidup dan tidak hilang oleh
perkembangan zaman. Ya, itu saja penyampaian dari saya. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.